Wabarakatuh. Selamat pagi wargi Kabupaten Bekasi. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, hari Jumat tanggal 22 September 2023, kita kembali bersama di Talkshow melalui channel Wibawa Mukti TV yang disiarkan langsung dari Gedung Diskominfo Santik Komplek Pemkab Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, bersama saya Yose Ismail. Dan untuk hari ini kita akan hadirkan Talkshow bersama Komisi Informasi Jawa Barat yang akan mengangkat tema keterbukaan informasi publik sebagai hak asasi manusia menuju Indonesia yang maju dan modern. Dan kita akan hadirkan dua narasumber untuk kesempatan pagi ini. Yang pertama adalah Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat, Bapak Husni Farhani Mubarak. Kang Husni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Iya. Untuk kedua kalinya kita ketemu Kang ya? Iya betul. Selamat datang di Kabupaten Bekasi. Siap, nuhun. Meskipun nanti siang harus kembali ke Bandung ya? Ya. Ya. Dan yang kedua ini melalui Zoom kita juga nanti akan tersambung bersama praktisi hukum Bapak Ihsan Fadilah ya. Assalamualaikum Pak Ihsan. Ya, halo. Ya, mudah-mudahan sudah standby ya Pak Ihsan ya. Ya, ini kita akan mulai saja Kang. Ya. Ngobrol santai kita. Ya. Halo. Ya, mungkin sudah standby. Baik, Kang Husni, ini terkait dengan tema ya, keterbukaan informasi publik sebagai hak asasi manusia menuju Indonesia yang maju dan modern. Baik. Ini seberapa penting keterbukaan informasi publik sehingga dikaitkan dengan hak asasi manusia? Baik, Bang Yus serta seluruh pendengar LPPL Wibawa Mukti di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi khususnya. Selamat pagi yang cerah ini di hari Jumat yang penuh berkah. Ya. Kita mengawali salah satu agenda positif kita dengan mendiskusikan satu tema yang barangkali bisa saja dianggap tidak terlalu penting bagi sebagian orang, tapi ternyata sesungguhnya bagi banyak orang juga ini sangat prinsip ya, karena apalagi kita sudah mulai kaitkan dengan aspek hak asasi manusia, karena hak asasi manusia adalah hak paling mendasar yang dimiliki oleh setiap diri pribadi, orang per orang, tiap warga negara. Bahkan kalau sudah misalnya menggunakan parameter Universal Declaration of Human Rights, maka seluruh manusia di muka bumi ini tanpa kecuali, bahkan tanpa dibatasi oleh geopolitik antar negara, antar bangsa, itu memiliki yang disebut dengan hak asasi manusia. Dan dari sana kemudian turunannya kita bisa melihat langsung ke konstitusi kita, di mana Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai amandemen terbarunya yang tahun 2002 kita melihat ada salah satu pasal yang terkait dengan hak asasi manusia yang diantaranya adalah mengatur tentang hak memperoleh informasi. Nah, itulah hak asasi manusia sebagai dua sumber dasar kita sebagai umat manusia dan sebagai warga negara. Oleh karenanya hak ini yang kemudian hak asasi ini bahkan kita sering kali menyebut kata hak, tapi juga menyimpan satu kata tambahan dari hak itu, yaitu hak asasi, karena memang kalau sudah berkait dengan hak asasi maka itu satu yang lebih mendasar, maksudnya lebih mendasar pun kita sudah memilikinya sebagai warga negara, yaitu hak asasi manusia memperoleh informasi. Di situ satu titik itulah yang kemudian kita harus semua sebagai warga negara tanpa kecuali, mau dalam kapasitas apapun, sepanjang kita adalah bagian dari warga negara Republik Indonesia, kita memiliki satu hak asasi yang boleh kita gunakan, yaitu hak asasi untuk memperoleh informasi. Begitu Kang Yus. Di era digital saat ini kan informasi begitu membludak begitu ya. Setiap hari, setiap orang juga bisa mendapatkan, mengakses informasi dari berbagai platform media. Nah, kemudian kaitannya ini terkait dengan hak mendapatkan informasi. Kok informasi ya secara awam gitu, informasi kan banyak setiap hari melimpah gitu kan. Informasi seperti apa sih yang diatur oleh Komisi Informasi ini sehingga dikaitkan dengan hak asasi manusia gitu, seolah-olah sesuatu yang jarang diberikan gitu kan. Baik, betul, ini saya kira pertanyaan sangat tajam dari Bang Yus ya, bahwa
di era keterbukaan yang amat luar biasa seperti sekarang, kan seharusnya tadi sudah tidak perlu dijaminkan oleh konstitusi sebagai hak asasi manusia pun kita sudah sangat bebas mengakses informasi setiap detik bahkan dari tangan kita masing-masing. Tetapi yang dimaksud hak asasi manusia lebih teknis dalam hak memperoleh informasi ini. Kemudian mari kita lihat rujukan turunannya selanjutnya, yaitu yang diatur oleh khususnya dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi tadi Universal Declaration itu payung hukum global, lalu turun lagi ke konstitusi kita melalui Undang-Undang Dasar, turun lagi melalui undang-undangnya yaitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008 yang di dalamnya mengatur apa saja yang dimaksud dengan hak asasi manusia yang terkait dengan informasi itu. Nah, saya sampaikan langsung secara lebih teknis, yaitu yang dimaksud dengan informasi di sana adalah informasi yang harus ada kata berikutnya, yaitu adalah informasi publik. Bukan informasi asal informasi, bukan segala macam informasi saja, tapi informasi publik yang diatur sesuai Undang-Undang 14 2008. Ya, apa itu? Yaitu informasi publik yang dikelola oleh badan publik. Nah, berarti kalau yang kita dapatkan masing-masing dari gadget kita, dari handphone kita, misalnya dari Japri teman, dari WA grup, atau dari media sosial, itu bukan dari badan publik berarti. Belum tentu dari badan publik. Belum tentu ya, betul. Belum tentu dari badan publik. Kita bisa sangat deras menerimanya. Kalau yang kirimnya bukan badan publik berarti bukan terkait dengan yang tadi diatur oleh hak asasi dan konstitusi undang-undang kita, kira-kira begitu. Tapi kalau lebih fokus yang dimaksud hak asasi manusia kita dalam hal memperoleh hak informasi adalah dari yang diatur atau dikelola oleh badan publik. Begitu Bang Yus. Jadi informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan atau penggunaan anggaran-anggaran uang-uang rakyat. Betul. Persis begitu. Ya. Kita tambahkan sedikit barangkali. Siapa saja badan publik? Badan publik memiliki dua kategori. Satu, mengurus urusan publik. Kedua, anggarannya setengah atau seluruhnya berasal dari dana publik. Nah, kalau yang tidak memiliki dua kategori ini belum termasuk badan publik. Jadi kalau ada badan publik yang berkewajiban untuk menjalankan kewajiban-kewajiban keterbukaan informasinya, ya memang sudah sewajarnya, seharusnya, sepatutnya, karena memang mengurus urusan publik dan dananya pun dana publik. Jadi publik berhak tahu, berhak mengakses informasinya sebagaimana diatur tadi dalam berbagai regulasi yang terkait. Oke. Nah kemudian Kang Hussein ini dikaitkan dengan kinerja pemerintahan, good governance begitu. Seberapa besar ini pengaruh dari undang-undang keterbukaan informasi ini terhadap dampak terhadap kinerja dari badan-badan publik lah, terutama misalnya pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Baik Bang Yos, luar biasa ini. Sudah semakin menukik itu pembahasan kita. Betul bahwa keterkaitannya dengan kinerja badan publik dan bagaimana mengukur tingkat kemajuan suatu negara. Kita semua bisa menjadi referensi kita adalah hampir semua ahli tata negara, ahli manajemen, semua hampir menyepakati bahwa transparansi atau keterbukaan informasi diantaranya adalah prasyarat untuk mengukur sebuah bangsa maju atau tidak, selain partisipasi dan pertanggungjawaban. Akuntabilitas, partisipasi dan transparansi adalah alat ukur 3 parameter utama untuk kemajuan sebuah negara. Oleh karenanya kalau kita ingin melihat Indonesia lebih maju ke depan, maka salah satunya transparansi badan publik atau transparansi anggaran publik, sesuatu yang tidak bisa ditolak atau tidak bisa dinafikan lagi. Bang Yus. Jadi keterbukaan informasi ini salah satu alat kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Betul sekali. Seperti itu ya. Betul. Kalau dinilai sebagai alat kontrol, ya. Tapi lebih dari itu, bagian dari akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Siapapun orang
orangnya, apalagi sebuah badan yang mengelola dana orang lain, paling tidak begitu. Ini dalam konteks ini berarti dana publik. Maka kewajibannya lah untuk melaporkan setransparan mungkin apa yang sudah dikerjakannya. Itu saya kira itu tidak perlu pakai ahli kalau itu. Kita semua paham. Kita pinjam uang orang untuk membeli sesuatu, barang yang kecil misalnya, maka sebaiknya kita harus mempertanggungjawabkan uang ini habis dibelikan untuk apa, mana alat bukti pembeliannya dan lain-lain. Saya kira itu menjadi pemahaman umum kita lah sebagai sebuah orang-orang lumrah, orang biasa seperti itu. Ya, artinya bahwa eksekutif kan ada yang ngawasin legislatif gitu, apa tidak cukup itu kan? Saya kira nanti kita akan masuk kepada perangkat mana saja yang memiliki kapasitas dari mulai mengawasi dan melaporkan. Tapi misalnya kalau pemerintahan eksekutif di semua tingkatan pusat maupun daerah, kita punya DPR, punya DPRD yang di mana pihak eksekutif tentu melaporkan LPJ-nya ke DPRD misalnya, itu kan juga sudah cukup. Tapi dalam konteks keterbukaan informasi publik juga diwajibkan satu mekanisme di mana si badan publik terkait, eksekutif terkait di tingkatan tertentu juga wajib melaporkan secara terbuka kepada publik. Misalnya kinerjanya, laporan-laporan tertentu yang terkait dengan apa yang perlu diketahui oleh publik. Meskipun ini masalahnya kan memang ini perintah undang-undangnya seperti itu. Kecuali undang-undang ini tidak lahir, tidak pernah ada, kemudian sehingga menjadi tidak ada kewajiban begitu. Maka saat undang-undang keterbukaan informasi ini lahir, sejak sudah 15 tahun lahir, berjalan sampai sekarang karena tahun 2008 lahir, lalu kemudian semua badan publik, semua kita yang terkait dengan apa yang dimaksud yang terkait dengan para pihak di dalam undang-undang tersebut menjadi kewajibannya bersama-sama untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Untuk tingkat Jawa Barat sendiri, Kang Husni, sebenarnya seperti apa kesadaran dari badan-badan publik untuk menyampaikan informasi secara transparan kepada masyarakat ini? Kesadarannya seperti apa dan kemudian parameter penilaiannya kita lihat dari beberapa indikator, utamanya indikator formal misalnya setiap tahun penerapan keterbukaan informasi publik ini diukur, dinilai setiap tahun rutin, ini agenda rutin, namanya monitoring evaluasi, Monep KIP, monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik, baik yang dilakukan di skala nasional, dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat bersama kementerian terkait, lalu di tingkat kabupaten kota oleh Komisi Informasi Provinsi, melibatkan badan publik terkait di kabupaten kota. Nah, kalau kemudian pertanyaannya bagaimana progres penerapannya di Jawa Barat? Kami kalau di Jawa Barat yang dinilai secara nasional, Jawa Barat sudah 2 tahun berturut-turut sampai tahun lalu dan tahun ini menduduki peringkat teratas secara nasional dalam hal kepatuhan terhadap keterbukaan informasi publik. Untuk Jawa Barat Jawa Barat yang dinilai secara nasional. Baik. Baik, Kang Husni, kita akan beralih dulu ke praktisi hukum Pak Ihsan Fadilah Sebelum kita lanjutkan, kita bisa sapa. Assalamualaikum Pak Ihsan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Is. Apa kabarnya Pak Ihsan? Sehat Semangat? Sehat, alhamdulillah. Baik. Pak Ihsan tentunya sudah memantau juga menyimak obrolan kita tadi terkait dengan talkshow kita hari ini. Baik Pak Ihsan, dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini, kira-kira apa yang terjadi dari sudut pandang masyarakat dalam hal ini terkait dengan hak asasi manusia, terutama untuk warga Kabupaten Bekasi, Pak Ihsan? Baik. Tentunya bahwa undang-undang ini terakhir lewat proses yang cukup panjang Bang Is Jadi kurang lebih selama 9 tahun semenjak kurun waktu 99 sampai undang-undang ini disahkan di tahun 2008. Karena adanya tuntutan mengenai pemerintahan yang baik yang mengharuskan adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam mengawal atau proses terjadinya kebijakan publik. Nah, tentu karena semua hal tadi diperlukan dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, akhirnya undang-undang ini disahkan.
Nah, berangkat dari hal itu semua, saya rasa memang terkait hak asasi ini adalah hak yang paling mendasar. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Husni ya, bahwa memang hal-hal yang harus dijaga itu terkait hak-hak penerima informasi atau masyarakat Kabupaten Bekasi dalam hal ini dapat terjamin sehingga adanya undang-undang ini memang sesuai dengan tujuan dibentuknya undang-undang. Karena sampai hari ini di Bekasi sendiri saya rasa dari sisi aturan ya, dari mulai Undang-Undang 14 2008 berikut turunannya, bahkan regulasi yang mengatur untuk mendukung undang-undang ini dari mulai Perbub dan seterusnya, saya rasa cukup baik. Hanya dari sisi implementasinya yang saya rasa masih kurang, sehingga hak-hak itu masih kurang terjaga begitu. Mengapa saya bilang kurang? Karena dari pengalaman kawan-kawan praktisi, begitupun saya pribadi, beberapa kali mencoba untuk tracking untuk melihat aturan di Pemkab sendiri. Bahkan pengalaman pribadi, saya pernah nih masuk ke website resmi ya, www.pemkabbekasi.go.id ya Bang Is ya. Kalau salah mohon di Bekasikab.go.id. www.bekasikab.go.id ya. Betul. Nah, di situ bahkan kami melihat sangat minim sekali informasi. Bahkan medisnya kurang update begitu. Ya, nah, yang juga, mohon maaf Pak Ihsan, yang minim ini terkait dengan informasi yang mana? Ya, halo. Ya, halo. Ya, karena memang kalau secara kuantitas dari Bekasikab.go.id sendiri, kita menghadirkan banyak sekali informasi setiap harinya secara masif begitu, Kang. Kalau informasi terkait dengan pemerintahan dari kabupaten, tingkat kecamatan sampai desa termasuk Forkopimda begitu, Kang. Ya, kira-kira yang kurang apa, Kang Ihsan? Halo? Terputus ya? Oke, baik. Iya, mohon maaf sebentar. Ya, agak terputus ini. Oke, kita ke Kang Husni lagi ya mungkin ya. Ya. Ya, Pak Ihsan, nanti kita sambung untuk berikutnya. Ya, ini untuk selanjutnya ini secara kuantitas ya Kang Husni ya. Ya. Terkait dengan sengketa informasi publik yang diselesaikan Komisi Informasi Jawa Barat, ini bisa disampaikan Kang, dalam 1 bulan itu ada berapa begitu? Oke. Bang Yus, kita sudah terus bergeser pembahasan kita. Tadi masih dalam lingkup garis besar master main kita dari sisi regulasi di mana tadi hak asasi manusia adalah hak warga negara yang tidak bisa dilepaskan. Kemudian kita sudah sampai ke bagaimana situasi sengketa informasi publik. Jadi untuk menyambungkannya saya kira supaya dipahami bahwa dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu paling tidak ada 3 pihak yang menjadi para pihak ya. Satu, masyarakat sebagai pemohon informasi. Kedua, tadi badan publik sebagai termohon, sebagai aparatur. Yang ketiga ada Komisi Informasi yang berada di tengah-tengah di antara keduanya. Berarti 3 pihak. Lalu kemudian dalam hal pemenuhan hak informasi tadi, masyarakat dapat memohonkan permohonan informasi publiknya kepada badan publik, yang kemudian diikuti prosedurnya. Di antara prosedurnya adalah menyampaikan surat tertulis. Surat pertama, kalau tidak puas atau tidak ditanggapi baru melayangkan surat kedua. Kalau surat kedua juga apabila tidak ditanggapi atau tidak puas terhadap yang ditanggapi, maka masyarakat dapat mendaftarkan permohonan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Jawa Barat. Artinya berarti sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara pemohon informasi dengan badan publik dalam hal pemenuhan keterbukaan informasi publik yang belum berjalan maksimal. Nah, barulah terjadi sengketa. Komisi Informasi Publik akan meregister atau mencatat secara resmi permohonan sengketa, penyelesaian sengketanya, kemudian akan memanggil para pihak tadi baik pemohon maupun termohon dalam struktur hukum acara sengketa informasi publik sampai keluarnya putusan dari Komisi Informasi
terkait dengan sengketa yang dimaksud. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sudah bagaimana data sengketa informasi publiknya? Kami mencatat untuk apa yang ada di Komisi Informasi Jawa Barat saja. Per tahun rata-rata kami mendapatkan jumlah sengketa, pendaftaran sengketa itu sekitar 200 permohonan penyelesaian sengketa. 200? Ya, 200 dalam 1 tahun. Kalau kami ukur paling tidak dalam 3 tahun berjalan terakhir ini, rata-rata di 200. Ya kurang lebih kira-kira tahun lalu 197, lalu tahun sebelumnya ada 200 lebih sedikit. Nah kira-kira makanya kami sebut kira-kira di angka 200-an permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh para pemohon. Nah, lalu kemudian kalau pertanyaan dari angka sekian dibagi per bulan, tinggal dibagi saja. Berapa tiap bulan kami bisa menyelesaikan seluruh jumlah itu. Karena memang dibatasi waktu. Ada salah satu hukum acaranya adalah diusahakan sebisa mungkin dalam 100 hari kerja harus selesai. Dalam 1 register. Sementara untuk 1 register saja itu kami harus paling tidak menyidangkan paling sedikit itu 1 kali sidang. Paling banyak mungkin 4 sampai 5 kali sidang untuk 1 register saja. Nah, kalau semuanya memenuhi seluruh prosedur atau diperlukan bahkan sampai 4 kali sidang untuk 1 register. Ya, jadi kalau banyaknya sengketa informasi yang diajukan dari beberapa daerah gitu, itu bisa menunjukkan bahwa indikator keterbukaan informasi di daerah tersebut berjalan atau justru tidak berjalan kan? Baik, kalau jawaban saya itu relatif. Bisa kita sebut berjalan baik kalau kita lihat dari sisi berarti banyak pemohon informasi publik kepada badan publik dimaksud di daerah tersebut. Kemudian kesadarannya sampai ke tingkat tahu pendaftaran penyelesaian sengketanya. Itu kalau dari sisi baik. Tapi dari sisi kurang baik tentu kita bisa lihat juga barangkali ini sampai terjadi sengketa berarti surat-surat permohonan masyarakat tidak ditanggapi oleh badan publiknya. Nah itu kan bagaimana terjadi kepuasan atau kualitasnya baik. Badan publiknya tidak menanggapi permohonan masyarakat. Itu kan berarti dari sisi penilaiannya kurang baik. Tapi saya kira ini relatif, makanya saya menyebut relatif. Kita akan tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Kita harus secara komprehensif melihat situasinya masing-masing berbeda. Karena orang mengajukan sengketa informasi atau pemohon mengajukan sengketa informasi itu dengan 2 alasan. Satu, tidak ditanggapi, kalau itu jelas ya, itu kurang baik berarti. Yang kedua, tidak puas terhadap tanggapan. Sekarang yang banyak diajukan itu yang tidak ditanggapi atau tidak puas kan? Berimbang ya. Berimbang. Ada bahkan yang badan publik eksekutif ini kan, jadi tadi cerita badan publik itu tidak hanya pemerintah. Pemerintah itu kan eksekutif. Padahal badan publik itu tidak hanya pemerintah. Semua badan yang terkait dengan 2 kategori tadi, dananya sebagian atau seluruhnya dari masyarakat, mengurus urusan publik. Jadi itu bisa saja eksekutif, bisa legislatif, bisa yudikatif, bisa badan non pemerintah. Lembaga masyarakat yang mengelola dana publik itu juga bisa kategori badan publik, padahal bukan lembaga pemerintah. Nah, kalau badan publik pemerintah saja kita melihat tidak menanggapi atau tidak menjawab surat permohonan masyarakat, itu kan berarti saya kira pelayanan keterbukaannya masih sangat jauh dari harapan begitu ya. Paling kalau ada surat ya dijawab lah. Kalau masyarakat itu kan ketika membutuhkan informasi sebagai hak asasi manusia tadi kan, itu bisa dengan berbagai cara datang langsung dilayani oleh petugasnya gitu kan. Kalau datangnya melalui surat dilayani melalui surat, suratnya langsung ditanggapi surat langsung, suratnya melalui elektronik ditanggapi melalui lagi surat email lagi dan lain sebagainya. Itu semua cara disesuaikan dengan kesediaan masyarakat. Termasuk terhadap badan-badan publik yang katakanlah tidak patuh atau tidak banyak memberikan informasi secara transparan gitu, apa yang dilakukan oleh Komisi Informasi Jawa Barat? Ya seperti ini saja, kita semua hanya terus sosialisasi. Satu menghimbau ya, mengimbau melalui sosialisasi, literasi sebanyak mungkin. Ayo kita tegakkan, mari kita tegakkan. Kalau pemerintah saja, badan pemerintah saja tidak patuh terhadap regulasi, kita berharap dari siapa lagi? Biasanya ya, karena pemerintah itu kan terdepan harusnya kan, dibanding masyarakat. Kalau badan pemerintah saja sudah tidak patuh, kita berharap ke siapa lagi paling tidak untuk ada di depan memberikan contoh kepada masyarakat. Yang kedua yang kami lakukan itu tadi, kami secara rutin melakukan penilaian rutin berupa monitoring evaluasi kepatuhan keterbukaan informasi publik terhadap para badan publik yang ada. Oke.
Ya, kita coba sapa lagi untuk Kang Ihsan Fadilah ya. Oh belum ya? Ya sebenarnya belum ini Kang Husni ya. Ya. Ya mungkin kita lanjutkan saja ini. Sampai saya lupa tadi ya. Nah terkait peran masyarakat dalam memanfaatkan keterbukaan informasi ke arah yang positif. Nah ini ada tanda kutip ke arah yang positif ini seperti apa sih? Dan apakah ada juga keterbukaan informasi yang melenceng ke arah yang negatif selama ini? Ya tentu situasi seperti itu sangat lemah terjadi di berbagai situasi ya. Tapi paling tidak kalau kita pahami dari uraian teknis di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu sendiri, di mana setiap pemohon informasi publik wajib mencantumkan tujuan dimohonkannya informasi tersebut atau tujuan ketika dokumen publik tersebut kemudian diperoleh oleh dirinya. Apa tujuannya? Itu harus dicantumkan. Harus dicantumkan. Orang ketika memohon informasi kepada satu badan publik, ketika dilayani oleh PPID-nya, kemudian salah satunya misalnya dia harus mengisi formulir pemohon informasi, di dalamnya ada isian tujuan dokumen tersebut dimohonkan itu untuk apa? Biasanya untuk apa Kang? Sebagian besar itu tertulis tercantum ya. Atau pengen tahu aja? Pengen tahu saja juga sudah. Sudah menjadi hak gitu ya. Menjadi hak. Pengen tahu kan boleh pengen tahu. Pengen tahu kan itu menjadi hak publik kan. Tetapi kita berharap kita menghimbau kepada pemohon informasi untuk lebih dari itu. Artinya kita akan melihat bagaimana tingkat keseriusan, kesungguhan akan kebutuhan informasi tersebut. Tunjukkan kalau misalnya kebutuhannya untuk kebutuhan pendidikan, penelitian atau usaha atau apa gitu kan. Kita contohkan misalnya seorang warga masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kecil, kemudian memohon dokumen dari dinas terkait di bidang perdagangan, misalnya dinas perdagangan terkait dengan informasi mengenai misalnya harga-harga atau apa misalnya yang dianalisa oleh si pemohon itu dimiliki oleh si badan publik tersebut. Jadi kan sesuatu kebutuhan yang sangat penting untuk usaha si pemohon. Itu saya kira sangat penting untuk dilakukan. Nah, karenanya kami sekali lagi mengimbau agar para pemohon informasi juga semakin dapat merumuskan tujuan pemerolehan dokumen tersebut agar lebih konkret ya, lebih konkret sesuai kebutuhannya. Ya, kalau dari Kabupaten Bekasi sendiri, pemohon sejauh ini sebagian besar dari mana Kang? Apa dari secara pribadi atau juga dari badan begitu? Sejauh kalau data pemohon sebelum menjadi sengketa itu tentu adanya di PPID Kabupaten Bekasi. Nanti dalam monitoring evaluasi itu akan diukur dalam tahun berjalan berapa jumlah pemohon informasi. Nah, terus nanti diurai lagi informasi publik atau bukan. Nah, itu kan itu adanya di PPID pemerintah Kabupaten Bekasi. Tapi kalau yang masuk menjadi sengketa informasi berarti datanya ada pada kami di Komisi Informasi. Sejauh ini uraiannya adalah kebanyakan perorangan, kemudian badan publik favoritnya adalah pemerintah desa, baru kemudian dinas-dinas terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Iya, jadi keterbukaan informasi publik termasuk di pemerintahan desa juga penting ya. Sangat, pokoknya siapapun badan publik yang kategorinya badan publik dan desa itu badan publik tersendiri karena memiliki payung hukum undang-undang tersendiri. Jadi desa itu badan publik tersendiri sehingga bahkan itu salah satu favorit bahkan teratas itu adalah pemerintah desa. Ya, cuman beberapa kepala desa misalnya saya pernah dengar bahwa mereka agak keberatan karena yang memohon informasi ternyata bukan warganya gitu kan. Wah, ini warga kita sih kondusif aja nih. Ini yang komplain dari luar nih gitu. Misalkan ada yang seperti itu, bagaimana? Saya kira Bang Yus ini sesuatu yang wajib diluruskan. Jadi kita dalam bernegara salah satunya menjadi pejabat publik, menjadi kepala desa, menjadi apapun ya. Maka pedoman yang menjadi pemandu langkah kita sebagai menjalankan tugas adalah
regulasi itu sendiri, lihat undang-undangnya, lihat peraturan-peraturan yang terkait dengan itu. Itu harus begitu. Panduan bekerja kita adalah regulasi. Jadi bukan kecuali tidak ada regulasinya, boleh kita berdasarkan persepsi kita masing-masing. Nah, sekarang terkait dengan apa yang disampaikan Bang Yus, ada beberapa pandangan dari misalnya pihak desa seperti tersebut. Kita kembalikan, ternyata ada terkait keterbukaan informasi publik, undang-undangnya pun ada, peraturan-peraturan terkaitnya pun ada, yang dimana mengatur bahwa pemohon informasi publik itu tidak harus warga desa setempat. Atau berarti siapapun asal dia warga negara Indonesia memiliki kartu identitas warga negara Indonesia yang sah. Jangankan warga desa setempat, berbeda provinsi sekalipun, dia tetap berhak memohon informasi publik ke desa terkait. Selama ber-KTP NKRI gitu ya. Betul, jadi tidak wajib harus warga desa setempat. Meskipun si kepala desa beranggapan warga kita nih aktivis di desa saja pada diam kok nggak ada masalah. Gitu. Nah itu nggak masalah, itu bukan alasan ya, artinya bukan alasan. Ya bahwa soal kondusivitas itu bagaimana diukur dari sisi yang lain. Oke. Gitu ya. Ya baik, Pak Ihsan Fadilah, praktisi hukum yang juga hadir di talkshow kita pagi hari ini. Halo Kang Ihsan, bisa dilanjutkan? Ya, siap. Halo. Ya baik. Ya tadi, jadi seberapa besar pengaruh keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan hak asasi manusia? Kira-kira seperti itu, Kang Ihsan. Oke, ya tentu sangat baik karena memang itu undang-undang ini menjaga hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan informasi publik yang tentunya sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari gitu, Bang Yus. Ya. Dan saya rasa mungkin dengan adanya undang-undang ini tentu sebagai pengguna informasi publik dapat sangat terjamin dan diuntungkan. Tentunya lebih dari itu harus diupayakan agar sinergitas antara pemerintah dalam hal ini Kabupaten Bekasi dengan masyarakat harus sama-sama melek digital, karena memang amanat undang-undang ini sendiri, informasi itu harus dapat diterima oleh masyarakat dengan cara yang cepat, tepat dan juga efisien gitu. Saya rasa penggunaan internet itu sangat sesuai dengan kondisi sekarang ini. Ya artinya balik ke undang-undang tadi, mudah-mudahan dengan adanya undang-undang ini hak-haknya terjaga dan dan tujuannya tercapai gitu, sehingga masyarakat dalam hal ini dapat mendapatkan seluruh informasi sehingga dapat mendukung kegiatan pemerintah Kabupaten Bekasi dalam hal ini dari mulai perencanaan, pelaksanaan bahkan setelah terjadinya kebijakan publik yang terjadi. Kira-kira begitu. Oke. Ya, Pak Ihsan melihat sendiri misalnya untuk Kabupaten Bekasi apakah sudah cukup baik ya publik atau masyarakat mendapatkan informasi-informasi secara transparan dari badan-badan publik yang ada di Kabupaten Bekasi. Apakah mereka sudah cukup puas menurut pendapat Pak Ihsan atau mungkin kalau misalnya masih kurang apalagi yang harus ditambahkan? Ya. Saya rasa sejauh ini cukup baik karena memang dari turunan undang-undang sendiri dari sisi pemerintah ya sudah membuat Perbup, bahkan terakhir tahun 2020 kalau nggak salah ya perbaikan dari Perbup yang lama. Cuma memang dalam hemat kami dari aspek pelaksanaannya yang masih minim. Karena yang tadi saya sampaikan tadi, saya coba untuk tracking nih Bang Yus ya untuk mencari terkait peraturan daerah tentang ketenagakerjaan waktu itu. Saya coba masuk ke website resmi Kabupaten Bekasi, cuma di sana tidak ada. Bahkan kami pun coba untuk masuk ke website Diskom Infosantik ya. Pada saat itu pun sangat minim sekali memuat produk-produk hukum Perda gitu. Padahal sebetulnya Diskom Info ini merupakan sebuah leading sektor yang harusnya lebih paling depan, paling maju untuk sisi ini gitu loh. Yang kedua dari sisi masyarakat sendiri,
masih minimnya keinginan untuk mengetahui sebuah informasi yang terkait dengan badan publik. Iya. Nah, artinya lagi-lagi saya bilang ini membutuhkan sinergi antara kedua belah pihak sehingga akhirnya dapat tercapai tujuan yang baik tentunya untuk semua pihak. Begitu Bang Yus kira-kira. Oke, baik. Jadi untuk masyarakat Kabupaten Bekasi sendiri, Kang Ihsan melihat terkait dengan keterbukaan informasi publik ini, mereka sudah paham ya bahwa itu adalah sebuah hak yang harus mereka peroleh, atau minatnya memang masih kurang ya untuk lebih banyak mengetahui terkait dengan keterbukaan informasi publik dari badan-badan publik yang ada di Kabupaten Bekasi, atau menganggap itu tidak begitu prioritas begitu? Saya rasa kurang lebih begitu. Karena memang kalau kita lihat sisi itu ya, dari sisi itu masyarakat kita ini memang lebih senang hal-hal yang hal-hal yang banyak yang menghibur gitu loh Bang Yus. Ya artinya ini merupakan tugas pemerintah untuk menyajikan informasi publik dengan kemasan yang menarik gitu loh. Oke. Ya, jadi jangan terkesan kaku sehingga bisa memunculkan minat masyarakat untuk mengetahui informasi publik. Saya rasa begitu. Jadi kemasannya perlu diperbaiki atau dibikin semenarik mungkin sehingga menarik minat masyarakat untuk mengetahui informasi dari badan publik sendiri gitu Bang Yus kira-kira. Berarti termasuk peranan sosial media dari perangkat daerah itu juga harus ditingkatkan ke depan gitu ya Kang Ihsan? Ya. Untuk menyampaikan informasi. Oke, baik. Ya, harapannya ke depan seperti apa Kang Ihsan untuk keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bekasi? Ya, harapan tentunya kita sesuaikan dengan asas undang-undang sendiri. Jadi perlunya ada kemudahan. Adanya kemudahan untuk mengakses semua informasi publik terkecuali yang dikecualikan ya, karena memang ada hal-hal yang memang tidak bisa diberikan oleh badan publik kepada seluruh masyarakat. Dalam arti hal-hal yang memang berkaitan dengan yang tidak termasuk hal-hal yang dikecualikan itu harus semudah mungkin, setransparan mungkin dapat diakses oleh masyarakat, dan tentunya rasanya kita ke depan tuh perlu membuat sesuatu yang memudahkan. Gini loh Bang Yus, karena masyarakat kita itu tidak semuanya melek digital, poinnya begitu. Betul. Jadi harus dibuat akses untuk masyarakat sendiri, akses digital yang mudah. Bahkan simpelnya kalau kita ngomong simpel nih, bahasa-bahasa yang gampang aja ya. Seperti aplikasi kayak Facebook, TikTok, itu kan hal-hal yang sekali klik orang bisa langsung membuka gitu, cuma ketahuan informasinya. Jadi kan selama ini yang diketahui oleh masyarakat adalah website yang terkesan mohon maaf kaku sehingga tidak banyak orang yang untuk bisa mengakses semua itu. Beda dengan aplikasi yang simple, sederhana, bahkan yang tadi saya sebutkan contoh kecil TikTok itu atau Facebook atau aplikasi lain yang memang mudah, anak-anak pun sangat mudah untuk mengakses gitu. Nah, saya rasa sudah saatnya kita untuk membuat pemerintah Kabupaten Bekasi untuk melakukan hal tersebut sehingga banyak memudahkan atau membuka ruang akses yang sangat mudah dan gampang kepada masyarakat untuk dapatkan. Seperti itu kira-kira Kang Is. Oke. Ya baik. Ya, satu ide yang baik juga dari Kang Ihsan ya. Jadi harus diperbanyak untuk platform media sosial, Facebook, TikTok, Reel, Instagram dan sebagainya seperti itu Kang Ihsan ya, untuk menyampaikan informasi-informasi publik kepada masyarakat. Baik, terima kasih Kang Ihsan Fadilah atas bincang-bincangnya untuk hari ini, dan kita akan terima kasih Kang Ihsan. Kita lanjutkan ke Pak Husni Farhani Mubarak ya. Sedikit lagi ini terkait dengan keterbukaan informasi publik menjelang tahun politik 2024. Apakah ini juga penting, Kang Husni? Baik, Bang Yus, jawabannya sangat penting karena sangat penting ya. Pemilu adalah hajat bersama seluruh masyarakat, rutinitas politik 5 tahunan yang tentu dalam prakteknya banyak hal-hal yang terkait dengan hak masyarakat, termaksud dengan hak informasi. Oleh karenanya penerapan keterbukaan informasi publik di tahun pemilu, di tahun politik, itu tentu badan publik terkaitnya adalah
para penyelenggara pemilu itu sendiri. Kita lihat ada KPU, ada Bawaslu misalnya, atau nanti ada Gakumdu kalau tidak salah. Nanti itu seluruh badan publik yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu. Berlaku secara otomatis bagi para badan publik terkait tadi untuk menjalankan kewajiban-kewajiban informatifnya kepada masyarakat sebagai pemilih khususnya, dan masyarakat yang secara umum, karena masyarakat tidak semua menjadi pemilih, ada yang belum jadi pemilih itu juga kan memiliki hak informatif. Nah, itulah pentingnya dari mulai berbagai informasi yang terkait dengan misalnya para peserta pemilunya kan adalah partai politik dengan sekian banyak caleg-calegnya, atau juga nanti para calon presiden dengan segala macam dinamikanya. Itu kalau yang terkait dengan hal-hal tahapan-tahapan pemilu tersebut, maka badan publiknya berkewajiban menerapkan keterbukaan informasi publik itu sendiri. Itu dari sisi badan publiknya. Sekarang dari sisi masyarakat, selain hak memperoleh atau mengakses tersebut, barangkali ada yang membutuhkan dokumen terkait kepemiluan, ya silakan ajukan ke badan publik terkait. Tentu itu silakan masing-masing masyarakat yang terkait dengan kepentingan terhadap dokumen-dokumen terkait penyelenggaraan pemilu yang akan datang. Tapi sejauh ini belum ada ya sengketa yang pemohon untuk informasi tahapan pemilu di Jawa Barat? Untuk 2024 kami belum pernah menerima permohonan sengketa informasi. Tapi kalau sebagai perbandingan di beberapa kali pemilu sebelumnya, kami mendapatkan permohonan penyelesaian sengketa terkait dengan kepemiluan, misalnya mengenai data pemilih. Data pemilih ada misalnya pemohon informasi yang memohon data pemilih kepada badan publik terkait. Padahal barangkali tinggal bisa diakses kan. Nanti kan jawaban badan publik itu kan sebetulnya sangat mudah. Kalau memang sudah disediakan, tinggal ditautkan saja apa yang dimohonkan oleh masyarakat, sudah ada tautannya. Silakan buka saja linknya ini segala macam. Itu kan begitu sebetulnya. Misalnya lebih gampang ya, banyak jejak. Masih mudah. Meskipun ada juga beberapa permohonan unik dari masyarakat ketika sudah ditautkan begitu, masyarakat yang masih bergaya tidak manual itu mintanya, kami tidak ingin yang ada di laman-laman website, kami ingin yang dokumen kertas fisik begitu ya. Ya itu juga silakan, tentu menjadi hak masyarakat. Meskipun memiliki konsekuensi. Ya biaya pengganaannya ada di masyarakat bebannya. Kalau memang butuhnya fisik ya silakan diberikan oleh badan publiknya, lalu biayanya oleh pemohonnya begitu. Oke, baik, terakhir ini Kang Husni terkait dengan program-program Komisi Informasi Jawa Barat ke depan seperti apa Kang? Baik, tentu kalau program Komisi Informasi kita kembalikan kepada tupoksi sesuai undang-undang. Tupoksi undang-undang adalah memeriksa, menerima dan memutus perkara sengketa informasi. Itu program utamanya. Artinya kami berkewajiban untuk menyelesaikan paling tidak di sisa akhir periode kami ini untuk menyelesaikan sisa-sisa register permohonan sengketa informasi yang didaftarkan oleh masyarakat sampai selesai keluarnya putusan-putusannya. Lalu kemudian yang kedua, seperti tadi sudah beberapa kali disampaikan, kami melakukan rutin termasuk tahun ini melaksanakan monitoring evaluasi kepatuhan keterbukaan informasi publik kepada seluruh badan publik. Dan yang ketiga, seperti yang kami lakukan pada hari ini, kami melakukan seluas mungkin sosialisasi, literasi kepada masyarakat, kepada badan publik. Mari kita jalankan kewajiban kepatuhan kepada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini dengan motivasi terkuat kita ingin berharap Indonesia maju. Ya, mari kita jaga keterbukaan informasi publik dengan sebaik-baiknya. Ya, pesan-pesannya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi dan juga badan-badan publik di Kabupaten Bekasi terkait dengan keterbukaan informasi publik, Kang. Baik, tadi sudah disampaikan di akhir, juga kami pertegas sekali lagi bahwa untuk para badan publik kita bekerja dalam komposisi apapun di badan publik yang manapun, kita bekerja dengan gaji, honor, fasilitas yang itu berasal dari dana publik. Maka apabila kita kembalikan karya terbaik kita, termasuk laporan terbaik kita, informasi terbaik kita kepada publik, termasuk melayani ketika dimohonkan, itu adalah bagian dari kinerja dharma bakti kita kepada yang memberi gaji honor kita, memfasilitasi kita sampai seperti ini. Nah, itu kepada badan publik, sehingga mudah-mudahan dengan cara berpikir seperti ini,
Kita tidak lagi mengeluhkan barangkali kok banyak yang misalnya dianggap usil, dianggap ingin tahu urusan. Bukan, karena masyarakat itu bukan ingin tahu urusan, yang diingin tahukan tersebut, bahkan kalau disebut usil sekaligus terkait dengan dana publiknya. Sah saja ya. Sah saja. Jadi bukan terkait dengan dana pribadi kita. Masyarakat tidak boleh tahu dana pribadi kita, uang pribadi kita, karena yang mereka minta adalah kita sebagai pejabat publik yang mengurus dana masyarakat itu sendiri. Jadi wajar sekali. Wayahna. Yang kedua, untuk masyarakat tentu sepanjang memang betul-betul membutuhkan dokumen-dokumen publik, silahkan gunakan hak asasi manusia dengan sebaik-baiknya, tentu dengan tujuan pemerolehan dokumen yang juga positif, baik, konstruktif, dan mudah-mudahan tidak mengada-ngada, tidak dengan motivasi-motivasi lain yang tidak baik, sehingga dua belah pihak antara badan publik dengan masyarakat dapat terjalin satu harmoni yang baik, satu hubungan keterbukaan informasi yang sangat baik demi kemajuan kita sekalian, kemajuan pemerintah daerah, kemajuan masyarakat, kemajuan bangsa kita bersama-sama yang kita cintai. Gitu Bang Yus. Oke, baik, terima kasih. Seperti itulah akhir dari talkshow kita pagi hari ini. Terima kasih untuk narasumber kita, Pak Husni Farhani Mubarak, Komisioner Komisi Informasi Jawa Barat. Terima kasih Kang atas kehadirannya. Terima kasih Bang Yus. Sekaligus izin pamit ya. Siap, dan selanjutnya terima kasih untuk Kang Ihsan Fadilah via Zoom tadi, praktisi hukum. Terima kasih Kang Ihsan. Ya, bisa sampai ketemu lagi Kang Ihsan. Tetap semangat di bulan September ini. Demikian untuk warga-wargi Kabupaten Bekasi, untuk talkshow kita dari Komisi Informasi Jawa Barat dengan tema keterbukaan informasi publik sebagai hak asasi manusia menuju Indonesia yang maju dan modern, yang disiarkan langsung dari Gedung Diskominfo Santik Kabupaten Bekasi di Komplek Pemkab Bekasi, Desa Sukamahi, Cikarang Pusat. Saya Yusuf Ismail, mewakili kerabat kerja Wibawa Mukti TV, menyampaikan selamat beraktivitas untuk semuanya. Tetap semangat, semakin berani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.